Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di tengah-tengah wacana akan ada kunjungan khusus dari Amerika, ya, buat peningkatan perhatian pengarus utamaan LGBTQ plus nate loba deui. Kita mendengar dari Yeni Wahid, sebut saja karena bukan gibah, dia sendiri yang sudah mengatakan di depan publik, diliput oleh media-media nasional, bahwa LGBT itu ada di zaman Nabi. LGBT itu diakui oleh Nabi, ada juga di Al-Qur'annya. Kenapa kemudian umat Islam banyak menolaknya? Harusnya sesuatu yang ada di Al-Qur'an, ada di hadis, kemudian ada di zaman Nabi SAW sebagai hak hidup, tidak boleh ditolak, apalagi sampai diharamkan. Tentu bagi sebagian orang ini cukup membingungkan fatwa MUI dari tahun 80-an, kemudian tahun 94, kemudian terakhir 2014. Itu jejaknya bisa dilacak, tidak ada satupun yang memberikan celah bagi kaum LGBTQ plus. Semuanya mengharamkan, bahkan mendesak. Di salah satu rekomendasinya, pemerintah untuk tidak membenarkan orang-orang berperilaku LGBT itu sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia. Isu ini memuncak kemarin seiring Qatar, ya, yang tegas menolak LGBT, termasuk dikampanyekan selama Piala Dunia, dan sponsornya itu timnas Jerman. Banyak rame kan Pak, karena dipoto teh keok ya. Alhamdulillah. Kemudian Denmark, Inggris, ya, tinggal jadi Inggris. Argentina sendiri dan Brasil sendiri menolak, ya, ban kapten pelangi si Messi, si Ronaldo, Neymar. Kok mau cek Neymar mah, kami cinta perempuan, masa cinta laki-laki. Jadi wacana, perang wacana rame.
Dan di Qatar sendiri sangat tegas, dan yang tegas bukan hanya Qatar saja, termasuk Rusia juga tegas. Berani-berani kampanye LGBT di Rusia langsung dipenjara, termasuk Cina, ya, negara-negara kafir juga ada yang menolak. Dan khusus untuk Indonesia ini aneh-aneh aja ya. Kan Indonesia itu ingin terkesan maju, modern. Padahal Qatar itu setidaknya, meski tidak terlalu ideal, setidaknya menjadi contoh khususnya buat Indonesia dan Arab Saudi, bahwa untuk menjadi maju tidak harus kemudian mengorbankan nilai-nilai agama. Qatar tetap tegas menolak ada perempuan berpakaian seksi ke stadion, ada minum-minuman keras, ada yang bukan pasangan suami istri menginap di hotel. Nyanajan ari detail nama pasti aya we nu kacing calama yang lolos dari pemantauan. Tapi setidaknya ada ketegasan bahwa untuk jadi negara maju tidak harus kemudian harus membebek kepada barat. Di kita ya, di sekolah, di perguruan tinggi diajarkan bahwa untuk maju itu standarnya adalah barat. Terlebih ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu bahasa Inggrisnya tenon Human Development Global ya. Itu salah satu standarnya itu, standar negara maju itu adalah penerimaan kepada emansipasi wanita ya, kesetaraan gender, termasuk kesetaraan warga negara, salah satunya LGBT. HAM itu jadi salah satu barometer negara maju atau tidak. Kemarin Presiden Jokowi ceramah negara maju. Saya tahu karena saya ikut Twitternya beliau. Nah yang apa? Jadi update pidato-pidato beliau selalu di-update di Twitter. Negara maju. Duh kayak teh nyindir Wapres, nyindir MUI yang menolak tegas kehadiran tokoh dari Amerika untuk pengarus utamaan gender LGBT. Bukan nyindir, bukan naon. Jika nama kadinya bahwa sebetulnya untuk menjadi negara maju seperti Qatar ya tidak harus mengorbankan nilai-nilai agama. Rusia we jadi Cina nu kafir wani nolak, pira kurang Islam teu nolak. Kemudian pertanyaannya, apakah betul dalam Al-Quran ada ayat LGBT? Maka di sini kita harus dudukkan dulu ya. Kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan LGBT. LGBT bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tahu, bebencongan LGBT. Sederhana mah bebencongan, lain bencongnya, bencong palsu. L itu lesbian, perempuan senang sama perempuan. Suami istri, suaminya perempuan, istrinya perempuan. Di barat itu ada, bahkan dipromosikan di berbagai film-film. Saya bukan berarti pernah nonton filmnya, apal ini na Google. Film iya isu LGBT. Bahkan jadi pemenang Oscar ya. Kemudian gay itu lelaki senang sama lelaki, suaminya lelaki, istrinya lelaki. Jadi suami istri itu lelaki jeung lelaki itu dilegalkan di barat. Kemudian yang B-nya biseksual itu
Kalau laki resep ka awewe resep gitu. Jadi ka awewe hayu, kalau laki hayu, biseksual. Kemudian LGBT, timah transgender. Transgender itu yang sampai mengubah status sosial yang asalnya perempuan menjadi laki-laki. Beda nanti dengan transseksual. Kalau transseksual sampai operasi kelamin. Ada juga yang tidak, tapi tadi transgender mah bebencongan. Adalah laki tapi jika awewe, itu sebaliknya perempuan tapi jika laki dan menyengajakan. Itu transgender. Ada lagi sekarang queer ya. Queer itu yang aneh dan intersex, LGBTQI ya. Queer itu orang-orang yang aneh, yang secara seksual, kelainan seksual. Ada lagi intersex. Intersex itu yang dia belum menentukan statusnya, istilahnya non binary. Itu rame kan kemarin di UGM di mananya di Jogja. Ketika rektornya nanya status marital laki atau perempuan, marital status kelaminnya laki perempuan, dia jawabnya non binary. Non binary itu bukan laki bukan perempuan, belum jelas. Saya mau pilih laki mau pilih perempuan, itu intersex. Nah, pertanyaannya apakah yang begini ada di zaman Nabi? Ada di Al-Quran. LGBT itu kalau kodrat ada, tapi kalau itu hasil iktisab ya, diusahakan, diupayakan, itu dilaknat oleh Nabi. Dan yang kodrat pun itu bukan berarti diambangkan lelaki perempuannya, tetap harus dipilih salah satunya. Tidak bisa bukan lelaki bukan perempuan, guys, mau menang waris itu dan lelaki lah wewe. Kalau yang kodrat itu memang ada di Al-Quran, di surat An-Nur ayat 31, panjang ayatnya, hampir setengah halaman lebih. Ketika Allah menjelaskan ibu-ibu itu harus menutup aurat, tapi boleh membuka aurat kepala dan tangan kalau sedang bersama dengan 12 orang. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ibu-ibu harus menundukkan pandangan, mengendalikan nafsu syahwat. Sebelumnya bapak-bapak ya. Karena memang nafsu syahwat itu tergantung pandangan. Loba nempo teu pararubuh sok naik nafsu syahwat. Dan tutuplah kerudung ibu-ibu sampai dada ya, jadi kerudung anu meuli di dieu nepi ka dieu. Kerudung ibu-ibu pejabat eta lain kerudung syar'i, teh mah kerudung naon atuh. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, suami, bahkan suami mah halal semuanya. Au aba bu'ulatihinna, atau bapak mertua. Au abnaihinna, anak laki. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak tere. Au ikhwanihinna, saudara ya. Jadi kakak saya yang perempuan misalkan ke saya boleh memperlihatkan aurat kepala, bukan aurat semua kan. Illa ma dhahara minha itu yang biasa pakai perhiasan tuh, kepala dan tangan. Nggak ada yang menaruh perhiasan di tubuh kan, nggak ada. Perhiasan dia sampai leher
ini tangan. Au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna, keponakan ya. Au nisaihinna, atau sesama istri tapi yang muslimat, di sesama ibu-ibu misalkan ya, di barukatium, di hotel misalkan, di acara ibu-ibu muslimat boleh. Au ma malakat aimanuhunna, atau hamba sahaya tapi hamba sahaya perempuan. Nah ini yang ke-11, awit tabi'ina ghairi ulil irbah, atau lelaki-lelaki yang biasa mengikuti tapi sudah tidak punya nafsu syahwat. Siapa ghairi ulil irbah ini? Penafsirannya di para ulama, di tafsir Ibnu Katsir, ablah orang yang idiot, ablah kebelagu, idiot lah, belagu makasar teh, yang kurang ya. Termasuk mukhonnas. Mukhonnas itu lelaki yang ke perempuan-perempuan dan tidak senang perempuan. Jadi memang ada di Al-Quran, awitabina ghairi ulil irba. Dan kemudian kesananya awitiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak-anak yang belum terpikat dengan aurat perempuan. Tapi yang ini pun bagi saya, ke istri saya cukup ketat. Soalnya bodak aya nama dewasa sebelum waktunya, gara-gara YouTube. Jadi kalau ada teman-teman anak saya juga udah tahu, bu ditiung tuh, cenanya mereka luhur, atau kalau ada tongkaluhur, tos dihandap unggul. Meskipun ya itu anak-anak, tapi ya saya khawatir anak-anak sekarang, anak-anak yang sudah dewasa sebelum waktunya. Nah di sana ada awit tabiin ghairi ulil irbah, tapi ini mah mukhonnas yang kodrat. Di antaranya ada di rumah Nabi, di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan istri Nabi ya, dinikahi oleh Nabi sesudah ditinggal mati oleh suaminya yang pertama, Abu Salamah. Ada lelaki yang mukhonnas dan tinggal bersama dengan Ummu Salamah karena memang masih ada kerabat dengan Abu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, hubungan kerabat jauh. Lalu kemudian Nabi SAW masuknya, hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim. Tapi kemudian terdengar oleh Nabi SAW, dia ngomong sama lelaki-lelaki yang ada di rumah Nabi saat itu, nanti kalau kamu berhasil menaklukkan Hunain ya, kamu nanti akan menemukan perempuan yang datang dengan 4 lekukan, dari belakang terlihat 8 lekukan. Akbalat bi arba'in wa adbarat bi thamanin. Itu penjelasannya susah dimengerti ya. Saya baca di kitab-kitab tafsir, kitab hadis. Cuma intinya dia menjelaskan secara spesifik perempuan ya. Punten lah, porno lah. Saya nggak mau menjelaskannya di sini. Macan lagi, tapi ai ulama mah nulis lain artinya pornonya. Jadi maksud kata-kata itu apa gitu, tapi dengan bahasa yang halus juga para ulama. Intinya dia menggambar dan terdengar oleh Nabi. Lalu Nabi SAW memarahi dia. Dan kata Nabi SAW, apakah kalian menilai bahwa ini ghairul irbah? Tidak. Ukhrij, keluar kamu. Dan kemudian dia dipisahkan, ditinggal tinggal di Al-Baida. Al-Baida itu perkampungan, bukan perkampungan, padang pasir yang tidak ada perkampungan.
Jadi diasingkan. Karena dia berperilaku aneh dan ternyata dia tahu seluk-beluk wanita. Sampai kata Imam Hanawi berarti dia pernah melihat gitu. Ai urang mah panaina puntennya meureun tina YouTube, tina naon. Ini mah dia berarti pernah, padahal dia tidak menikah. Nah, orang seperti ini oleh Nabi diusir. Dan kita kemudian tahu di dalam hadis kata Nabi SAW, kata Anas, ya Nabi SAW, la'anallahu al-mukhannithin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa wa akhrijuhum min buyutikum. Allah melaknat lelaki-lelaki yang berpenampilan seperti perempuan, mukhannithin, dan perempuan-perempuan yang berperilaku kelaki-lakian, ya, al-mutarajjilat. Dan kata Nabi, akhrijuhum min buyutikum, usir dari rumah kalian. Nah, jadi di sini betul bahwa ayat Al-Qur'an menoleransi adanya mukhannah, tapi mukhannah yang memang kodrat alami ghairi ulil irbah, yang tidak punya nafsu seksual. Ari LGBT boga nafsu seksual teh mata kitu oge. Mata jadi LGBT kan dia inginnya bukan ke lelaki kalau perempuan, inginnya bukan ke perempuan kalau laki-laki, bahkan hayangna teh ka lelaki, berarti lebih ini lain ulil irbah teh lebih. Mukhonnas yang disebut di Al-Qur'an itu yang ghairi ulil irbah, yang enggak ada nafsu syahwat, dan yang begini itu enggak wajib menikah dan bahkan jangan dinikahkan. Ada di dalam Bulughul Maram itu ya, di bab nikah, seorang perempuan yang curhat, maaf, ternyata lelakinya lemah syahwat. Lalu kan Nabi SAW memutuskan diberi waktu 1 tahun. Menurutnya enak perbaikan gizi gitunya, olahraga. Mun angger keneh, maka oleh Nabi perempuan itu dipersilahkan untuk khulu, menggugat cerai. Nah, itu jadi dalil bahwa sabda Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah. Ba'ah itu maknanya 2. Arti asalnya bertempat tinggal. 1 bisa rumah, jadi dia sudah bisa hidup mandiri. Atau ba'ah itu bertempat tinggal dan istri, itu maknanya tidur. Nah, al-ba'ah makna tidur itu berlaku bagi yang bisa menyalurkan syahwatnya. Kalau tidak bisa menyalurkan syahwatnya, ala-inin namanya, ala-inin itu yang tidak ada syahwat, ya udah, itu nggak wajib menikah dan nggak boleh dinikahkan. Jadi betul di zaman Nabi ada, tapi yang ghairi ulil irbah. Ta pertanyaan LGBT ghairi ulil irbah lain leuwih atuh teh. Normalnya laki senang sama perempuan, iya mah teu cukup ka perempuan, hayangna ka lalaki. Atuh eta bukan ghairi ulil irbah, justru ulil irbah. Dan yang begitu itu yang tadi terjadi di rumah istri Nabi Ummu Salamah, kerabatnya. Dia dikiranya ghairi ulil irbah, ternyata bisa menjelaskan tubuh perempuan, berarti ada irbah, langsung diusir. Dalam hadis Anas disebutkan fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umaru fulan. Di zaman Nabi ada satu yang seperti itu dan dia kemudian diusir di Al-Baidah. Dia hanya datang untuk Jumatan. Jadi itu lelaki. Dan itu pun di pinggir. Sedangkan di zaman Umar, di zaman Abu Bakar nggak ada, karena Abu Bakar singkat 2 tahun. Ada juga yang begitu ketahuan, dan ke Umar juga diasingkan. Ya, jangan berbaur, karena mau berbaur isi bahaya. Bencong kan sok bahaya.
Kalau tidak diawasi bisa-bisa jadi pedofil dan memangsa anak-anak. Nah, di sini jadi jelas kita harus membedakan mana mukhannats atau khuntsa yang memang qadra dan mana mukhannats yang memang dibuat-buat karena perilaku, karena perbuatan, karena pergaulan, karena trendsetter, ya. Akibatnya dia, wah ini ngeternya begini, atau karena fahisyah, kebebasan yang tidak terbatas. Dan untuk fahisyah ini kita tahu ya, ayat-ayat tentang Nabi Lut setidaknya ada 4 ayat. Itu jelas menyebutkan, kata Nabi Lut sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Kenapa kalian mendatangi lelaki dari sekalian alam dan kalian meninggalkan kaum perempuan? Jadi bahkan kalian menjadi kaum yang adun, melebihi batas. Kalau memang dia tidak ada irbah ke perempuan, kalau ini becong laki-laki, berarti dia juga tidak ada irbah kepada laki-laki. Tapi karena pergaulan, karena lingkungan sosial, dia menjadi senang kepada laki-laki gitu. Termasuk di ayat yang sebelum tadi saya baca, itu di surat Al-Hijr, ketika datang tamu malaikat dalam wujud laki-laki yang gagah, ya, wajah ahlul madinati yastabsyirun, oh sararna hararata. Lalu kata Nabi Lut, inna haula'i dhaifi fala tafdhun wattaqullaha wala tuhzu. Itu tamu-tamu aku, kalian jangan membuat aku malu. Takut kepada Allah, jangan menghinaku. Mereka malah menjawab, awalam nanhaka 'anil alamin. Kami kan sudah larang kamu jangan bawa tamu laki-laki. Kalau bawa tamu laki-laki direntau. Kata Nabi Lut, haulai banati in kuntum fa'ilin. Dalam ayat yang lain, hunna atharu lakum. Yang lebih suci bagi kalian itu ini, ya, kaum perempuan. Kenapa kalian laki-laki senang kepada kaum laki-laki? Dan ini ayat-ayat ini banyak di Al-Quran, setidaknya ada 4 rangkaian ayat-ayat, dan semuanya menjelaskan bahwa itu perbuatan jarimah sampai harus dihukum dengan siksa Allah yang sangat pedih. Di Nabi sendiri kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis, man amila amala qaumil lut faman ra'aitumu faman wajadtumu faqtulul fa'ila wal maf'ula bi. Siapa yang kalian temukan mereka mengamalkan amal kaum Lut, makanya disebutnya liwa. Liwa itu dari Lut, kaum Lut itu liwa. Maka bunuhlah, baik subjeknya baik objeknya. Fa'il jeung maf'ul bihna. Nu mana duh kada teu puguhan lalaki jeung lalaki, ta duanana itu harus dihukum mati. Tapi tentu kembali ke hukum mati secara umum harus diistitabah. Istitabah itu diminta tobat, dididik, direhabilitasi, itu langsung dihukum mati. Kalau dia kekeh bahkan mengkampanyekan, tanya si Jessica Stenetta, dia seorang LGBT lalu mengkampanyekan, maka nah yang begini dia harus dihukum mati karena sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, berbuat fasad. Kategori fasad itu hukuman mati salah satunya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Ini fasad itu ayyuqattalu di surat Al-Maidah, au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjulun min khilaf au yunfaw fil ard.
dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang atau diusir. Maka dari itu dalam fatwa MUI dijelaskan kaum LGBT ini hukumnya ta'zir. Ta'zir itu diserahkan kepada pemerintah. Jadi hukuman mati itu salah satunya. Boleh dipenjara, diasingkan itu boleh direhabilitasi. Lalu kemudian bagaimana kalau itu mukhannats yang kodrat alami? Yang kodrat alami di sini terkenal, ya. Athar dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Unduru masilal bauli fahkumu alaih." Lihat dari mana keluar kencingnya, apakah dari alat kelamin laki-laki atau perempuan. Karena mukhannats itu bisa berkelamin ganda, ya. Maka dilihat kalau keluarnya dari kelamin laki-laki maka berarti dia statusnya laki-laki. Kalau keluar dari kelamin perempuan maka dia statusnya perempuan. Kemudian dalam fikih ada pembahasan baik kalau keluar dari dua-duanya. Kata para ulama dilihat janggotan henteu, kumisan henteu, atau punten ada buah dada tidak, ada rahim tidak. Kalau sekarang bisa rahim. Kalau sekarang mudah, ya bisa dicek langsung di laboratorium. Apakah ini hormonnya lebih ke lelaki atau ke perempuan? Maka kalau ada kumis, ada janggut, dia harus dihukumkan laki-laki. Tapi kalau malah ada buah dadanya, berarti dia dihukumkan perempuan. Jadi tetap tidak bisa non binari itu, ya tidak jelas lelaki perempuan, harus jelas lelaki perempuan. Meski misalkan ini kelihatannya seperti perempuan, tapi kalau memang dominannya laki-laki, dia harus diperlakukan laki-laki. Atau sebaliknya kelihatannya seperti laki-laki, tapi ada beratnya ke perempuan. Nah ini keluarga yang memutuskan, maka dia harus distatuskan sebagai perempuan. Dan alhamdulillah ya, kemarin ketika salah satu artis meninggal, ya, yang inisialnya D, bapak-bapak tahu kan? Keluarganya tukang ngaji. Jadi dia dimakamkan, dimandikan sebagai laki-laki, meskipun dia sepanjang hidupnya berpenampilan perempuan. Ya, sampai ramai kan, saya baca pernyataan dia, ngajelah teh gitu. Cing atuh geus gering geus tareh maut mah tobat gitu. Gue tetap dia malah nyarekan MUI gitu kan. Meskipun sebelum wafatnya ya mudah-mudahan husnul khotimahnya jika Ki Coko Bodo, dia mengeluarkan statement terserah keluarga saya, dan kemudian keluarganya memperlakukan dia sebagai laki-laki. Nah harus seperti itu, nggak bisa distatuskan tanpa jelas lelaki dan perempuan. Jadi pernyataan dari Yeni Wahid bahwa di Al-Quran juga ada LGBT, yang ada di Al-Quran itu bukan LGBT seperti yang sekarang, ya. LGBT dibuat-buat, dipaksakan. Yang ada di Al-Quran itu orang-orang yang dia tidak punya nafsu, baik ke lelaki atau ke perempuan. Orang-orang seperti ini boleh dekat dengan istri kita, ya, tapi sebagai tabiin. Tabi itu pembantu, ya, tetap jaga jarak. Lain artinya dekat seperti perempuan nggak boleh, tetap jaga jarak. Termasuk dengan istri Nabi. Kalau istri Nabi kan harus hijab. Nah kalau ada tabiin ghairul irba itu boleh tidak berhijab, ya, boleh tidak bercadar dan sebagainya. Tapi kalau yang sekarang LGBT itu jelas ulil irba, maka dalam hadis Sahih Muslim terkait ayat Al-Quran yang tadi, Nabi menetapkan hukum pengusiran. Hukum pengusiran seperti itu kalau dalam konteks zaman saat ini adalah rehabilitasi,
ya, atau isolasi agar dia tidak mempengaruhi yang lain dan tidak berbahaya untuk yang lain. Kemudian kalau itu kaum mukhonnas yang tidak jelas jenis kelaminnya, seperti tadi kita bahas, harus dicari mana yang paling dekat, baik dari keluar air kencingnya, dari ciri-ciri fisik lelaki perempuannya, atau kalau sekarang mudah dicek ya secara hormon. Maka dari itu MUI sendiri kemudian mengeluarkan fatwa dua beda. Ada penggantian alat kelamin, ini haram, dan pengadilan haram untuk mengesahkan penggantian alat kelamin. Yang kedua, ada penyempurnaan alat kelamin. Nah, ini penyempurnaan alat kelamin yang tadi mukhonnas kodrat, tapi tetap harus menentukan. Nggak boleh intersex, nggak boleh kemudian queer, ya, nggak boleh, harus jelas. Dan yang penyempurnaan alat kelamin seperti yang pernah saya baca dulu di koran PN, zaman saya masih bujangan, orang Gado Bangkong. Jadi dia laki-laki awalnya, dan memang jika laki, mulai beda itu kelas 6 SD, gejala-gejala menstruasi, kemudian menstruasi, ada ibunya juga jangan laki menstruasi, lalu kemudian dibawa ke dokter, diteliti di laboratorium, dan dia memang ternyata hormonnya berat ke perempuan. Maka kemudian dilakukan operasi penyempurnaan alat kelamin, dan kemudian kelas 6 dia berubah jadi perempuan. Ada tuh daerah Laswi, daerah Jalan Laswi, alamatnya daerah sana. Jadi yang seperti itu boleh, ya, kalau mukhonnas yang alami. Tapi kalau mukhonnas yang dibuat-buat, apalagi dengan kemudian dalih boleh menyalurkan syahwat lelaki ke lelaki, ya, laki ke perempuan, itu nggak bisa dibenarkan sama sekali. Sekian mungkin yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mangga bilih aya nu bade nambihan nyangakeun. Mangga. Yang tadi dipersilahkan istri untuk menikah lagi itu terhadap suami yang tidak bisa berhubungan atau suami yang tidak bisa memberi keturunan. Al-inin itu bukan suami yang tidak bisa memberikan keturunan. Kalau suami yang tidak bisa memberikan keturunan itu kan mandul, ya. Saya lupa lagi bahasa Arabnya apa di hadis itu, ya. Itu tetap dan banyak di zaman Nabi juga, ya, suami istri yang tidak bisa memberikan keturunan, baik suamina manul teh atau mungkin istrinya, nggak mutlak istrinya, ya, sangat mungkin juga suaminya. Tapi yang al-inin itu suami yang tidak bisa berhubungan, ya, tidak bisa jima. Nah, istri itu boleh menggugat cerai, dan hakim berdasarkan hadis itu boleh ditunda 1 tahun, diberikan waktu untuk penyembuhan. Kalau memang tidak kunjung sembuh, ya harus merelakan kalau istri menggugat cerai. Ada lagi satu lagi, ya, kalau hulu yang pertama itu istrinya Qais bin Zaid itu dia setiap kali mau berhubungan ingin meludahi wajah suaminya. Kata dia, ya, ke Nabi SAW, saya tidak menemukan cacat ma wajadtu min aibin min khuluqin waladinin. Secara akhlak, secara agama suami saya itu nggak ada cacat. Tapi setiap kali saya mau tidur saya ingin meludahi wajahnya. Jadi saya takut kufur dalam Islam.
boleh tidak cenah saya memilih cerai dengan suami? Lalu kata Nabi, kembalikan mas kawinnya. Suaminya yang mencerainya. Kata Nabi, tolikha tatliqatan. Wayahna, karena istri sudah berajam tidak mau melanjutkan rumah tangga, terima dan talak dia 1 kali talak. Jadi di sini tergambar ya keadilan syariat Islam. Yang sering digembar-gemborkan itu kan seakan-akan perceraian itu adanya di laki-laki, sampai perempuan digantung, perempuan gak bisa apa-apa karena yang berhak jatuh talak itu laki-laki. Padahal nggak demikian. Bahkan kalau perempuan menilai dia sudah tidak bisa lagi berbakti ke suaminya, bukan karena alasan agama, karena alasan akhlak, tapi karena alasan fisik, punten, maka kaum suami harus legowo, ya, menerima permohonan cerai dari istrinya tersebut. Begitu, Pak. Ada lagi? Tidak ada. Ya, baik, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.